Rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Tambihun, ada sebuah peringatan. Yu'khadhu min qaulin nazimi rahimahullah ta'ala, bisa dipahami dari kata-kata Imam Ibnu Yamun di nazaman beliau bahwasanya wala tumakkinha khalili dirhama lihalliha sirwala, yaitu dawuh lihalliha sirwala, bahwasanya apa dari kata tersebut bisa dipahami apa? Annalu sirwa sarawil, bahwasanya memakai katok matlubun fi haqqil arusah, itu sangat dianjurkan bagi pengantin perempuan. Berarti sing lanang gondal gandul kayak kowe ra apa-apa ya, ra sempakan niku biasa. Wa huwa kadzalik, dan itu memang seperti itu. Bal yudlabu fi haqqil mar'ati mutlaqan, bahkan di pihak wanita memang sangat-sangat dianjurkan secara mutlak. Artinya tidak hanya ketika pas ajeng wik-wik tok, ndak, tapi di setiap waktu, karena takut tersingkap utawa ono sing jebule ning ngisor melu gandul ngene sikile delok ngene kan. Jadi melihat farjinya itu haram. Nek lanang itu ora pati yo masalah gitu. Ora pati masalah. Gitu. Paling jengat niku. Ketika ngaceng di depan umum paling bingung natone. Kira kan? Iya, nek nganggo kathok malah bingung mentuntung apa iku. Ya, kita semua laki-laki pernah mengalami hal yang sama. Ora sempakan, kathoke mledhet ngajeng. Wis iku ning sekolahan sisane. Nek jilbu malah ngasih ketumani. Ngipi basah kan ya jilbu. Tak sampai ngipi basah katanya rasa. Jadi besok yo anak-anakmu yang wedok atau istrimu yo ajarin pakai daleman. Atau yo disediani barang lho. Aja ngajari tok iki kitabe ana ora gelem nukokno. Malah mbok lorot ae ning kamar ya. Fafil hadis, maka disebutkan di dalam hadis. Karena nek gene Indonesia malah jine konyol ya, tuyul apa? Tuyul senengane ngendus-ngendus vaginanya wanita ya. Lho iya, tuyul apa ya? Pokoke sing pendek-pendek iku cabul lho. Nah, iku artinya dia yang mengendus ya dilat-dilat ngono jarene. Katanya wangi. Nah, coba nanti kita ada nangkep tuyul lebokne atok jawab. Atau aba utuyul, abu tuyul. Fafil hadis, maka disebutkan di dalam hadis annamra'atan suri'at, ada seorang wanita yang terkena epilepsi. Epilepsi apa ya? Ayan ya. Epilepsi apa? Sama dengan ayan bukan sih? Pokoknya tidak terkontrol awake ketika terkena penyakit itu. Ala ahdi Rasulillah, di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fankashafat, maka terbukalah tubuhnya, bajunya. Faidan hiya bisa rawil, maka ternyata ketika terbuka nganggo daleman, yaitu nganggo daleman. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ketika kejadian seperti itu maka Rasulullah bersabda, rahimallahul mutasarwilat, mutasarwilati, Allah akan menyayangi wanita-wanita yang memakai daleman kathok min ummati, dari umatku. Faqala Abdul Malik, Imam Abdul Malik bahkan mengatakan, bukan, kalau tadi kan seakan-akan seperti wajib ya, kali ini yustahabbu lil mar'ati, disunnahkan, hukumnya sunnah bagi wanita lubsus sarawil, untuk memakai daleman idza raqibat, ketika dia naik kendaraan au safarat, atau bepergian, naik kuda ya harus pakai, ngangkang soalnya ya. Pak sepeda gini senjen jos ya. Khifatan kisah saya dele nancep ya. Khifatan kisah fil aurah, khifatan kisah fil aurah, karena takut tersingkap atau terbuka auratnya idza suri'at, ketika tidak terkontrol. Karena ketika kena epilepsi. Wa amma fi ghairi rukubin aw safarin, akan tetapi ketika tidak sedang bepergian atau tidak sedang naik kendaraan, fal mi'zaru sya'nuha, maka cukup pakai sarung saja. Paling sarung saja. Sarung itu au ma fi makna, artinya atau semacamnya, bahwa iku
Kayak jari atau pokoknya sama. Jari tapi coba ngomong kembenan tok ya. Ada duri iso didelok ya aja. Terus faidatun. Jadi kayak ini cuman matlub lil mar'ah, lil rijal itu berarti sampai sudah mengamalkan, enggak apa-apa ya. Gundal gandul enggak masalah. Paling ya apa gede-gedenan ukuran. Ini zaman cilakanku nguyah bareng delok-delokan. Adu-aduan nguyah ya. Faidatun. Qala Ibnul Qayyim. Imam Ibnul Qayyim berpendapat berkata, ruya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah apa? Annahu labisa sarawil. Beliau memakai celana dalam atau daleman. Wa kanu yalbasunahu fi zamanihi wa bi idnihi, dan para sahabat juga memakai sirwal atau katok fi zamanihi, di zamannya Rasulullah, wa bi idnihi, dan dengan izinnya Rasulullah. Jadi termasuk ini dia kata pembahasan lanang, ini sudah masuk ke pembahasan laki-laki apakah pakai apa enggak. Qala ba'duhum, sebagian dari para ulama mengatakan wa mimma yarji'u annahu sallallahu alaihi wasallam labisahu, bahwasanya yang menjadi referensi Rasulullah memakainya apa? Amruhu bihi, beliau memerintahkan hal tersebut. Dari mana dawuhnya? Faqad akhrajal Uqayli, Imam Al-Uqayli meriwayatkan, wa Ibnu Adi fil Kamil, dan Imam Ibnu Adi fil Kamil fi Du'afa'ir Rijal ya. Wal Baihaqi fil Adab, dan Imam Baihaqi di dalam kitab Adab, an Aliyin marfu'an, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, ittakhidhu as-sarawilati, dalilnya kakean. Pakailah kalian katok ya, fa innaha min asturi thiyabikum, karena sirwal atau katok itu pakaian yang paling bisa menutup, pakaian yang paling tertutup milik kalian. Wa hassinu biha nisaakum, dan jagalah wanita kalian dengan sirwal tadi idza kharajna, ketika mereka keluar. Ini kalau diriwayatkan oleh Imam Uqayli berarti bisa jadi dhaif atau bahkan bisa jadi maudhu, tapi adalah intinya ada dawuhnya gitu. Dzakarahu fil jami'. Qala Suyuti fi awliyatihi ya. Wa awwalu man labisa sarawil, dan orang yang pertama kali memakai katok atau haleman Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ibrahim. Akhrajahu Waqi'un fi tafsirihi an Abi Hurairah. Wa dzakara al-'allamah Ibnu Dzikra, ora Zakari. Annal Imam al-Jalil Asy-Syarif Al-Majid Al-Asil Maulana Abdullah ibn Tahir. Maulana Abdullah ibn Tahir pernah ditanya, su'ila an labisi sarawil. Beliau pernah ditanya tentang hukum memakai katok, hal huwa sunnatun amla, apakah itu termasuk sunnah, tuntunan apa tidak. Fadhahaba ila dari syaikhi. Ketika Abdullah bin Tahir ditanya seperti itu, beliau pergi ke rumah gurunya, yaitu siapa? Sayyidi Ahmad Al-Manjud, yaitu Sayyidi Ahmad Al-Manjud. Kemudian fa'asa'ala zaujatahu, dan Sayyid Ahmad Al-Manjud nanya sama istrinya, takon-takonan terus ya. Jadi Abdullah bin Tahir nanya sama Ahmad Al-Manjud, Ahmad Al-Manjud nanya sama istrinya. Fa'akhbarathu, maka istrinya mengkabarkan, innahu kana yalbisuhu taratan, bahwasanya Kanjeng Nabi kadang nyemake wa yatruku ukhra, dan terkadang tidak. Fa ajaba sa'ila, maka beliau menjawab pertanyaan tersebut bi anna sallallahu alaihi wasallam yalbisuhu taratan wa yatruku ukhra, terkadang make terkadang enggak. Ya sampean mengikuti salah satu sunnah tak apa-apa ya, gondal gandul teruskan menara gondal gandul ya. Ono akeh tak kabeh. Astagfirullah. Sensasinya apa lho kon? Semriwing ta. Ora kuwatir nyengkam ora ana ya. Astagfirullah. Telina ya. Sebuah ya. Masalahnya gini loh. Kayak itu sudah menjadi tradisi turun menurun tanpa diulangno karo kakak-kakak kelas sudah dilakukan. Jadi zamanku mondok ya ngono. Kanca-kancaku senengane gondal gandul ini. Bola apa? Pro. Lima ya'lamuhu bin syiddati tajarruti Syekhil Madhkur, karena beliau siapa Abdullah bin Tahir nanya Ahmad Al-Manjud, kenapa lima ya'lamuhu min syiddati tajarruti Syekhil Madhkur, karena beliau tahu betapa kuatnya Syekh Al-Madhkur, yaitu Syekh Ahmad Al-Manjud, litiba'is sunnah, untuk selalu mengikuti sunnahnya Rasul, wa tabahhurihi fi ilmiha, dan luasnya ilmu beliau terkait sunnah Nabi. Bojo karo istrinya sama-sama ngalim gitu ya.
Ini masih masalah kata, sabar. Wa fi nuzatil khatimi manasuhu rufi'a li muftil Islam fi diyaril qudusiyah. Pernah diangkat sebuah pertanyaan kepada muftil Islam di tanah Al-Qudusiyah, berarti Baitul Maqdis, Syamsuddin ibn Muhammad ibn Lubghan. Su'alun wa huwa, apa soalnya? Madza taqumu ya imam ma'asrihi? Apa yang kamu jawab, apa yang engkau katakan wahai imam pada zamannya? Ya fa'iqan bil ilmi ahla dahrihi, wahai orang yang mana ilmunya unggul, mengungguli semua orang di zamannya. Antal ladzi qad huzna fadlan wafiran, engkaulah orang yang sudah meraih kemuliaan yang banyak. Wafaha anka abruhu min nashrihi, dan dan semerbaklah wangi darimu karena ilmumu, dan min nashrihi karena engkau menasyarkan ilmu atau ngulang nong ilmu. Itu pertanyaannya apa? Halla bisa sirwal atau hal Mustafa. Apakah Rasulullah atau Mustafa sallallahu alaihi wasallam pernah memakai katok daleman? Wahal yusannu lubsuhu bisatrihi, dan apakah disunahkan memakai katok tersebut untuk tujuan menutup aurat? Amla, apakah tidak? Terus wa'ajil bil jawab bisayyidi, dan segerakanlah dengan jawabannya atas pertanyaan tersebut wahai Tuanku, bisur'atin, dengan cepat, tuhdhabitu li ajri, maka engkau akan mendapatkan pahala yang panjang atas jawaban tersebut. Weh, takonane sok nganggo bait. Ya biyen sapa ya? Zamanku sing ngajar nganggo bait ku Nasihi. Jeneng menangi, masih menangi. Nah, Buya itu Mbah Matoha atau siapa ya Allah. Fa'ajaba bima nasuhu, maka beliau menjawab dengan redaksinya. Aqulu annal Mustafa qad ishtara, aku menjawab bahwasanya Rasulullah pernah membeli dzaka sirwal walam yalbashu qattun fi umrihi, dan belum pernah memakainya sama sekali selama hidup beliau. Kama sumuni yuhaka dzalika fi hasyiyati syifa fasadda an nukrihi. Hal tersebut pernah diceritakan oleh Imam As-Sumuni di dalam hasyiyahnya Asy-Syifa, fasadda an nukrihi, maka beliau menghalangi tentang keingkarannya. Qalu wa ma fil hadi min libasiha fadzaka sabqu qalamin lam yadrihi. Mereka orang-orang mengatakan kalau memang ada keterangan beliau memakai sirwal, maka fadzaka sabqu qalamin lam yadrihi, maka itu adalah kesalahan tulisan. Kesalahan tulisan. Jadi memperkuat pendapatnya bahwasanya memakai katok itu Rasulullah belum pernah memakainya. Membeli tapi tidak pernah memakainya. Walubsuhu sunnatu Ibrahim ala. Kalau masalah memakai katok itu tuntunannya Nabi Ibrahim, la ba'sa bihi, maka tidak apa-apa. Fal ba'su li ajli sadri, fal bas li ajli sadri, maka pakailah sirwal atau li ajli sadri untuk tujuan menutup aurat. Intinya ini pendapat yang berbeda ya. Kalau yang tadi memperkuat bahwasanya Rasulullah memakai, kalau ini memperkuat bahwasanya Rasulullah tidak pernah memakai. Enggak masalah, pokoknya pakai om. Tsumma asyaron nadhimu. Nah, ini sudah pembahasan katok-katok wis. Sing penting gak dirojolno kan. Ketika kamu beringas ya ngerojolno dengan cara kasar, enggak apa-apa. Sensasinya beda kan gitu kan ya. Nah, ketika beradegan suster dan dokter ya, atau pasien dengan dokternya, silakan gon, enggak apa-apa. Atau gimana gon, murid dengan gurunya. Ya Allah, ya Allah. Gonis menanan. Goni ki medhi fantasinya. Harus kuat sing jadi bojone deh ya. Harus kuat apa jenenge nafsune, harus kuat duite, kan harus menyiapkan aksesoris diri. Oh, iya kan, aksesoris di dalam adegan itu harus diperlukan kan ya. Nggo pecut barang ya Allah ya. Summa asyara nadhirmu rahimahullah. Kemudian Imam Ibnu Yamun memberikan kabar informasi tentang apa? Ila afdhali kaifiyatil jima'i, tentang paling bagus-bagusnya tata cara jima. Nah, dek wingi ku ora bahas jima beliau kota. Belum ya? Belum. Mula abah tok ya.
Sing nerangno malah aku ya. Summa taya'lu fawqaha bilini rafi'atar rijlaini utabini. Sumata nuli keri-keri. Sumata nuli keri-keri ya'lu dhuwure sapa bojo lanang fawqaha ing dhuwure zaujah. Nah, berarti model konvensional laki-laki dia di atas bilini kelawan alus. Ora oleh ngebruk ya. Rafi'atar rijlaini hale wong wadon kang ngangkangno sikil lorone nek paham ngangkangno sikil lorone ngapalno sira kabeh tabyini ing keterangan ingsun. Rafi'atal ajuzi hale wong wadon kang dhuwurake bokonge dhuwurake bokonge bil wisa dadi diganjel kelawan bantal. Saqiqatar ra'si tur wong wadon kang iki lho ambruk atau nglembreh sirahe. Jadi bukan semele tapi memang benar posisinya itu nanti saya terangkan. Fa'u mongko ngapalno sira al-ifadata ing faedah iki. Jadi kata beliau secara singkat bahwasanya posisi terbaik laki-laki ketika mau jima adalah posisinya di atas, kemudian bokongnya diganjel. Bokongnya sing wedok bukan bokongmu. Jadi bokongnya sing wedok diganjel dengan bantal. Akhirnya posisinya kan rada dhuwur sithik ya. Nah, kemudian kepalanya memang nggak usah dikasih bantal gitu maksudnya. Kalau bisa agak turunan dikit. Itu akan jadi itu kenapa bokongnya diangkat dhuwur karena farjinya wanita itu kan rada jero sementara manukmu cekuk ya. Ben tutup tekan rahim ora carane ngono. Khususnya ini ya bagi yang manuknya cekuk ketika ngaceng yuk pakai konvensional ini. Jangan sampai pakai gaya yang lain tak tutup ya engko. Sing lemu-lemu barang ya kayak aku niku ya itu tetap pakai konvensional enggak pakai yang aneh-aneh itu. Soalnya nek gaya nungging kadang tak tutup. Tenang boy, wis tau tak lakoni boy. Ya. Iku hanya boy. Woman on top ora masalah itu. Jadi ini tujuannya dikasih bantal ben anumu itu farjimu itu memang sangat dalam masuk sampai mentok ke rahimnya. Kalau bisa mentok ke rahim kan cepet usaha untuk dapat anak. Kemudian kepalanya memang agak mangkusatun atau saqiqatur ra'si memang agak ngelembreh dari posisi lebih rendah dari posisi bokongnya. Fa akhbara rahimahullah. Imam Ibnu Yamun memberikan kabar annal arusa bahwasanya pengantin laki-laki idza faragha min jami'i ma taqaddam jika dia setelah selesai melakukan apa amalan-amalan yang sudah kita sebutkan di depan. Itu kan kemarin amalan yang akeh to, bariku lapo ngantuk. Fa inna. Yo ngamalane akeh ra karuan ora. Iya ya Allah ya Allah. Tewegel iki aja nek ngeprenge tak kira-kira. Fa innahu yamdi. Maka hendaknya dia meneruskan ila sya'nihi kepada urusannya yaitu urusan perwik-wikan. Wa ma ahallallahu azza wa jalla lahu dan melakukan apa yang dihalalkan Allah baginya yaitu jima. Fatastalqil mar'atu 'alal firasyir raqbi. Maka hendaknya wanita untuk melumah, terlentang dengan dalam keadaan wudu tentunya ya. Dalam di atas kasur ar-raqbu itu bukan teles tapi maksudnya empuk ngono lho. Aja mbok dokokno amben sing ra ana kasure ya. Tetep sing empuk ben ora lara. Terus matras. Iki aku pasar iki. Wa ya'lu ar-rajulu fawqaha dan laki-laki suami menduri berada di atasnya. Wa yakunu ra'suha mangkusan ila asfal dan hendaknya kepala istrinya agak agak menekuk ke bawah. Ya, tadi karena posisinya karena bokongnya rada dhuwur nah otomatis kepalanya agak rendah gitu ya, paham ya. Wa yarfa' warikaha bil wisadah dan hendaknya
si suami membantu untuk mengangkat bokong istrinya dengan diganjel dengan bantal. Wa hadhil hay'atu allati dzakaraha an-nadhimu rahimahullah, dan posisi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Yamun hiya aladzu hay'atil jima'i, itu adalah posisi terenak ketika jima. Tapi ya terserah, kalau sekarang sih kita pakai, kalau ini memang aladzu ya tergantung orangnya. Nek sing durung pro biasanya nek posisi ngono malah cepet cerot biasanya. Nek durung pro lo ya. Nek wis pro kaya aku wis bisa insyaallah. Tenang. Tenang toh. Engko nek pengen ngerti carane ben pro, engko ono seasonnya sendiri. Per season 200.000. per pertemuan ya, per pertemuan, per sesi. Iya, ono mahare to ya. Ngelmu kok laduni kok masamu Kama qala Ar-Razi, seperti yang disebutkan oleh Imam Ar-Razi. Wa hiyal mukhtaratu indal fuqaha, dan ini adalah posisi yang paling utama, yang paling keren, yang paling bagus menurut para ahli fikih wal atibba, dan menurut para ahli dokter. Tapi yang masalah Quran ngendikan fa'tu harsakum annasyitum ya, sakarepmu pokoke aja ngasih dubur, berarti cangkem boleh, ya. Ya kan ngono. Ya ini masalah mempermainkan farji dengan mulut ya. Itu khilaf ulama, melu sing oleh. Ya menikmati ra bro lah apa. Ya mestinya kita tuh enggak sealim para ulama sing sangat jijik melihat hal-hal yang jorok, enggak sesuci para wali yang mana nanti pangkat derajatnya akan turun karena melihat hal-hal model farji. Kene kan wis bajingan, wis nakal, wis ngelu sing oleh ae, aja kuwatir ana sing ngendikan wae kok ya. Terus qala fi syarhil waghil apa dek wingi tak harokati uhil alah mbah iku nanti golekno wis wah sange level iku wagil yas alah mbah terserah pokoknya iku lah kitab iku. Wala yaj'alha fawqahu, dan jangan jadikan perempuannya di atas laki-laki. Li'anna dzalika, kenapa? Ada keterangannya. Ini kan wala ini lanya bukan la linnahyi. La untuk diterjang, lakukan saja. Tenan, enak bro. Apalagi dia yang halal. Apalagi dia yang mengatur ritmenya. Nek kowe sing nok dhuwur iku saya bilang nek rak pro itu gampang cerot karena yang mengatur ritmenya kamu. Lah sementara kan kowe nahan sikil, terus nahan awak terus dengan ritme yang terus kan suwe-suwe rak kuat jebol. Nek iki kan kowe ngger tengah-tengok sager kowe lho. Ngger kowe sing goyang ngono lho. Heeh. Temenan, angger gue sih goyang, aku ngenteni gitu kan. Dan itu malah bagi perempuan terkadang itu malah kadang klimaksnya di situ bisa, nggak apa-apa. Pokoknya sing piye carane dhek iso melu klimaks ngono lho, aja ngasih bojarno. Wala yaj'alha fawqahu, dan jangan jadikan istri, ini kitabnya loh ya, dan jangan jadikan istrinya di atas lelakinya. Li'anna dzalika yurithul ihtiqan, karena hal tersebut, posisi tersebut bisa menjadikan ihtiqan. Ihtiqan itu ihtibas, yaitu tertahan, maninya gak sampai. Dhuwur, terus kan balik mesti iso menang ke dulu Pak. Paham ra kowe? Terus balik munggah, harusnya kan turun bukan munggah. Keluar itu air kan mengalir bukan ke atas kan gitu kan. Lagi angin mengalir mancur tapi ya. Lah sak dhuwur-dhuwure air mancur tetap mengisar kan ya. Itu maksudnya seperti itu. Ihtiqan itu tertahan, tidak bisa sampai ke rahim, atau bisa dikatakan ijtima'ud dami fil jawf, yaitu semua aliran darahnya ada di perut, itu kan menjadikan panas, akhirnya enggak jadi anak. Bal mustalqiyatan, hendak dan tapi harusnya mustalqiyatan, si wanita itu terlentang, rafi'atan rijlaiha, serta cara ngangkang
ngangkat bukan hanya sekedar ngangkat tapi memang nek iso di sikile kon ngekep bokonge langsung lanang ora apa-apa. Dikempit ya, kempit. Nah, iku enak iku. Fa inna dzalika ahsanu hayatil jima karena itu adalah posisi paling bagus untuk jima. Intaha. Sudah selesai. Jadi itu konvensional. Itu konvensional. Sing penting kan ora meturing apa ora dilebokno dubur iku wae. Jangan sampai kamu ketika malam pertama salah masuk ya. Gak ngerti di dubure di varsine ya itu. Itu nek karena tipis, Bro. Kacake tipis enggak sampai 10 cm. Iya kan dubur nggih varsine kan enggak sampai 10 cm. Jadi sampean harus mengeksplorasi dulu, dilihat dulu oh kono posisine. Nah, masukno. Ben ora keliru masuk. Jadi nek kanggo aku dhewe, kanggo saya sendiri mau di atas kayak mau di bawah, mau nungging, mau karepmu nggone dhuwur kenteng misalnya mau. Namanya fantasi kayak goni kan sapa ngerti dek pengen dhuwur MAK ngono atulan. Sapa ngerti kan? Iya. Ono namanya berfantasi kan ya. Tapi enggak semua fantasi harus diwujudkan gitu ya. Kata Dr. Boyke hafizahullah itu enggak semua fantasi dilakukan tapi yang penting komunikasi. Apapun gayanya monggo waktu hartakum annasitum monggo dengan model apapun enggak masalah. Dinikmati wae, ojo kuwatir ya. Bahkan ini apalagi ya masalah kemudian apakah keluar di dalam keluar di luar itu bahasa yang terserah enggak apa-apa kan ada yang mengatakan keluar di luar kan makruh harus makan ngendikan haram ya wis apa-apa itu kabeh alami kan ya enggak apa-apa pengen pegang wis piye meneh dilebokno dadi anak terus sakake kuwe kan sing penting piye carane nganggo kondom ke monggo lah pokoke dinikmati dengan caramu sing penting aja nganggo bambu runcing dilebokno kono sakake. Kemudian ya, tapi posisi paling indah atau posisi paling bagus ketika jima yaitu tadi. Saya ulangi lagi, kamu di atas, dia di bawah, ganjeli bokonge nganggo bantal, wes cucuk. Wes. Intaha. Jangan kalau ikan di sini jangan sampai di atas wanita di atas karena itu tidak akan mancurnya ke bawah. Manine gak iso tekan rahim. Wa asyara biqaulihi dan beliau juga menginformasikan dengan dawuhnya musammiyan fatunakum tibyani wa taliban tajannubu syaitani. Musammiyan hale wong kang maca basmalah. Musammiyan hale wong kang maca basmalah fatunakum mongko jipo sira kabeh tibyani ing keterangan ingsun. Wa taliban lan hale wong kang nyupreh donga tajannubu syaitani ing terhindar saka setan. Jadi sebelum wik sebelum jima jangan lupa minimal maca bismillah, minimal maca a'udzubillah. Ada sunnahnya. Ila annahu yustahabbu li muridil jima'i. Bahwasanya disunahkan bagi orang yang sedang ingin jima an yusamillah ta'ala untuk baca bismillah wa yaqulu dan dia berkata kama fis sahihi fi kurang fa seperti yang ada di riwayat yang sahih bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana ustu apal kabeh. Bismillah dengan nama Allah, Allahumma ya Allah jannibna hindarkanlah kami dari asyaitan dari setan, wa jannibi syaitan dan jauhkanlah setan ma razaqtana terhadap apa yang engkau berikan kepada kami. Jadi kenikmatan yang engkau berikan kepada kami. Fa innahu terusannya hadis fa innahu maka sesungguhnya in qutira bainahuma waladun jika ditakdir di antara keduanya lahir seorang anak dari hasil jima tadi lam yadurruhu syaitan maka syaitan tidak akan bisa membahayakan anak tersebut. Itu intinya akeh-akeh donga muawwidzat itu juga dilakukan. Mungkin kemarin amalan-amalan itu juga tujuannya salah satunya untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan lah. Mungkin dan sekarang kan kita lihat anak-anak cah cilik-cilik saiki kurang ngajari kaya apa ya.
kemudian bocil-bocil itu juga nggak punya akhlak kan, itu mungkin ketika orang tuanya wik-wik tanpa bismillah, tanpa auzubillah langsung bruk wae lah itu. Makanya efeknya seperti itu. Ada walaupun terlihat sepele tapi dadekno ketika karo wik-wik lali. Nah maca ngene iki aja pas ngaul, Bro. Aja pas dalam keadaan utuh ya. Maca ngene iki mending ketika pas kowe nutup pintu ceklek lah bismillah Allahumma jannibna syaitan, dan iki dadi eling bariku silahkan apa yang kamu lakukan, mau model serangan 4-3-3 langsung nyerang dengan ngarep gawange musuh, nah silahkan. Atau pakai oper-operan sik odik-odikan ya. Pokoke intine wis ana dongane sik ngono lho. Aja ngasih lali. Dongane ketika nutup pintu, bukan ketika sus udah arep mlebu lagi dongo. Kan iku sudah ada foreplay dan segala macam ya. Dongo dalam keadaan udah piye ya. Piye iki model hamba kok model ngene iki. Terus Gusti Allah kan ono model hamba ngene iki ya Allah. Jadi bener lali. Terus maqala fil Ihya, berarti Imam siapa? Al-Ihya Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menghentikan di dalam kitab Ihya, yustahabbu lil mujami'i, disunahkan bagi orang yang mau jima ayyabda'a bi bismillah, untuk baca bismillah, wa yaqra'a qul huwallah, dan baca qul hu, wala yukabbir, tapi enggak boleh takbiran. Allahu akbar, bruk ora oleh. La ilaha illallah ora oleh ya. Saking nikmate ya nikmat tapi aja terlalu zikir ngono ya. Wala yukabbir wala yuhallil, dan tidak boleh takbiran dan tidak boleh baca tahlil. Mau arep pikir la ilaha illallah, mau ngelingno mati. Wa yaqul bismillahil aliyyil azim, dengan nama Allah yang maha mulia dan maha agung. Allahumma ya Allah ij'alha, jadikanlah hasil wik-wik tersebut, hasil jima tersebut dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. In kunta qaddarta, jika engkau memang mentakdir antakhrija dzalika min sulbi, kalau memang engkau mengeluarkan dzurriyyah tersebut dari tulang rusuk, tulang sulbiku gitu ya. Tapi ki dongane kegawan semua mending mau Allahumma jannibna syaitan iku lah. Pokoke di ngamalno salah siji donga, aja ngasih ora donga. Iya nek ora donga dadi anak lah, nek dadi bajingan dadi nuwakal. Iku ya karena wik-wike kurang sukses. Wa fil Qastallani, di dalam Al-Qastallani kok wafi ya. Al-Imam Al-Qastallani ini kan nama orang. An Mujahidin, mungkin dalam kitabnya Al-Qastallani. An Mujahidin diriwayatkan dari Imam Al-Mujahid, annalladzi yujami'a, bahwasanya orang yang mau jima wala yusammi, tapi dia tidak mau baca bismillah atau lupa baca bismillah. Yaltafu, itu yaltafu bukan yaltafitu. Yaltafu maka akan ikut campur asyaitonu, setan, ala ikhlilihi di atas. Kalau ikhlil itu dua makna. Yang satu maknanya pucuk farjine lanang atau depan farjinya wanita. Pucuk farjine lanang ya di hasafahnya atau di depan vagina wanita. Jangan sampai ketika tidak ala ikhlilihi fayujami amahu, maka setan tersebut juga melakukan senggama bersama laki-laki tersebut. Makanya diriwayatkan ketika ada laki-laki orang yang jima wik-wik kok gak baca basmalah, gak dongo, maka setan bisa ikut masuk melalui mana? Melalui dakarnya gitu. Melalui dakarnya menikmati apa yang dilakukan si laki-laki tersebut. Ya memang ngecrot, makanya saya katakan mungkin cah-cah saiki kelakuannya nggak punya akhlak kayak setan ya, karena itu tadi ya ada makhluk lain yang ikut melu urunan aku melu. Bismillah, makanya baca bismillah itu penting. Sampai dikatakan kalau kita makan kok lali baca bismillah, disunahkan di akhirnya baca bismillahi awalahu wa akhirahu. Ben apa yang dinikmati oleh setan keluar lagi. Diriwayatkan kan seperti mana? Operasi dirinya sendiri kan. Ada nek kepengen ngeprank setan. Nek pengen ngeprank setan bar mangan sing wareg, ngombe sing akeh, iku aja maca bismillah tapi di akhir bismillah ya awal wa akhir. Sing temenan iku siksa bagi dia.
mengoperasi dirinya sendiri. Tapi nek iki aja, nek iki tetep diusahakan kan nggak bisa mosok ya bedal manuke kan ora mungkin wong dhek ngetokno manine wis mlebu gene ngono. Apa jenenge ngene rahimnya istrimu bahaya. Wa fi Ruhul Bayan dan kitab di dalam kitab Ruhul Bayan ini kitab tafsir. Kitab tafsirnya Imam siapa? Kalau tim tafsir Jalalain Ruhul Ma'ani ya sing iku ya. Ini Ruhul Bayan tafsir apa ndak ya? Allah alam saya lupa. Yang Ruhul Ma'ani ya. Salah kitab ya. An Ja'far bin Muhammad diriwayatkan dari Sayyidina Ja'far ibn Muhammad anna syaitana bahwasanya setan yaqudu ala dzakarir rajul itu nongkrong di zakarnya laki-laki ngenteni fa idza lam yaqul ketika dia enggak baca bismillah asaba ma'ahum ra'atahu maka dia ikut menjima istrinya wa anzala fi farjiha dan dia juga ejakulasi di farji wanita tersebut kama yanzilur rajul seperti halnya laki-laki dewasa yang juga ngecrot. Ya, jadi melu dek ngenteni ngene iki ya durung kanggo sih nek kowe ngene iki ya. Manuk ijek kanggo ngono ya, kanggo tisu ya segala macam. Jadi iku ora perlu ana setan, dirinya sudah setan gitu ya. Ya, jadi hati-hati ketika punya istri mau apapun tetap bismillah ben ora ana setan sing ikut urunan bahaya. Faidatun. Lanjut ya. Rawa Abu Hurairah diriwayatkan Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Abu Hurairah wahai Abu Hurairah idza tawadda'ta jika kamu wudu faqul bismillah maka bacalah bismillah fa inna hafadzataka karena sesungguhnya malaikat penjagamu yaktubuna lakal hasanat akan menuliskan untukmu kebaikan-kebaikan hatta tafrigha sehingga engkau selesai wudu. Jadi kalau mau wudu baca bismillah maka banyak malaikat hafadzah yang akan menuliskan kebaikan kepada kita sampai kita selesai wudu. Wa idza ghasyita ahlaka dan ketika kamu ngumpuli istrimu fakul maka hendaknya engkau mengucapkan bismillah. Bismillah. Kenapa harus bismillah? Fa inna hafadzataka maka sesungguhnya malaikat hafadzah yaktubuna lakal hasanat akan menuliskan kebaikan-kebaikan untukmu hatta taghsilal janabah sehingga engkau nanti adus jinabah. Jadi selama kamu wik-wik dengan istrimu tapi dengan bismillah tentunya sebelumnya baca bismillah maka malaikat akan menuliskan kebaikan untukmu sampai pada waktu kamu akan jinabah. Jadi mending kowe nek wik-wik bermagrib aduse nek arep subuh. Barisa awal tit. Ini waktunya panjang. 8 9 10 11 12 itu akan menuliskan kebaikan untukmu terus. Terus fa in hasala min tilkal muwaqa'ah jika memang berhasil menghasilkan dari adegan al-muwaqqa'ah itu peperangan ya, perang orang suami istri di atas kasur ya. Waladun ada hasil yaitu berupa anak kutibalaka hasanat maka akan dituliskan bagimu kebaikan bi'adati anfasi dzalikal walad dengan jumlah hitungan nafas anak tersebut wa bi'adati anfasi aqibihi dan dengan hitungan nafasnya keturunan anak tersebut ila yaumil qiyamah sehingga hari kiamat hatta la yabqa minhum ahadun sehingga tidak ada yang tersisa dari mereka satupun. Wah, ganjarannya akeh. Jadi karek ngunduh kayak monopoli kayak nguasai beberapa komplek ini penjara untuk duit anggere ono wong mandek bayar untuk duit bulanan los. Terus ya Abu Hurairah wahai Abu Hurairah idza raqibta dabatan jika kamu menaiki kuda menaiki tok ora wik-wik ya paham sing menaiki faqul maka bacalah bismillah walhamdulillah yuktabulakal hasanat maka kamu akan ditulis bagimu kebaikan bi'adati kulli khutwatin dengan setiap derap langkahmu wa idza raqibtas safinah dan jika kamu menaiki kapal faqul maka bacalah bismillah alhamdulillah yuktabulakal hasanat maka akan dituliskan kebaikan bagimu hatta takhruja minha sehingga engkau keluar dari kapal tersebut. Wes intine maca bismillah terus aja lali. Tapi ya ketika wik-wik aja maca bismillah. Makanya saya bilang kalau bisa diamalkan sebelum ya pas ngunci pintu itu loh. Pas ngunci pintu mosok
Mbok buka kan tak mungkin tuh ya. Mas kunci pintu walaupun setelah itu masih kamu bersih-bersih muka atau istrimu masih pokoknya diwaca sak durunge jauh sebelum itu karena sudah niat aku badhe wik-wik ngono nah. Aku arep jima. Nah aku maca bismillah karena arep jima ngono nah. Jadi ya dilakukan jauh sebelum itu ndak apa-apa, sak jam sebelumnya ra apa-apa. Sing penting yo aja mbok waca ning masjid juga ya. Yo senajan niat ke masjid tapi kan yo aja mbok waca ning masjid. Wis pokoke paling ketika nutup pintu ki lho aja ngasih lali, ben ora kelalen, karena penting sekali. Ayo daripada si Saipul liya melu urun, Saipul setan melu bahaya ya. Terus wa harriki subha wa la tubali wa tum wa la tanzi' ilal injali wa harrik lan thumma asyara ila ma yata'allaqu bil hayatil madhkura. Kemudian Imam Ibnu Yamun menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara jima yang paling enak tadi dengan ucapannya wa harrik lan ngobahno sira. Waharik lan ngobano sira asubha ing dhuwur, artinya ing sathal farji, yaitu dhuwur vagine wong wedok. Mulut rahimnya, mulut vagina ya. Mulut vaginanya perempuan. Diubah-ubahno. Wala tu bali dan jangan peduli, lan ojo peduli. Maksudnya jangan peduli dengan suaranya, dia kan mendesak. Mendesak itu bukan karena dia kesakitan, tapi gesek-gesek lho, kucuk-kucuk. Nek kok ngene yo kucuk aku tak warai gitu. Fokus. Nah, di zoom out ya dari sana ya zoom perlu. Wadum lan nglanggengno sira. Nglanggengno obah-obah tadi. Dadi gesek-gesek maksudnya. Wala tanzak lan aja nyabut sira ilal injali tumeka marang apa jenenge? Apa? Ngecrot apa bahasane? Bahasa ora crit kayak kucing crit. Nek lanang crot, mosok awi ra ruti. Ora tau ngecrot to wi. Ya, ilal injari tumeka marang apa sih jenenge? Klimaks ya. Wa huzzalan goncang-goncangno sira. Wa huzzalan goncang-goncangno sira ya sahihe kancaku. Ajuzaha ing bokonge zaujah. Oh arah iki ya. Lan ngentrok-ngentrokno sira wis karepmu. Ya makanya dikatakan harus punya kasur sing empuk temenanan. Ini ngentrok-ngentrok ini jadi terbantu dengan kasur spray bed ini. Jadi kita baca dulu syarahnya biar paham. Jadi kalau secara arti secara umum kata beliau gesek-gesekkanlah mulut farji wanita tersebut dan jangan peduli dengan keadaan yang sedang terjadi. Wis pokoknya terus. Karena itu kan saya sudah pernah katakan ketika kamu gesek-gesek vaginanya dia itu nanti dia akan keluar pelumas. Ben manukmu nek mlebu iku ora kangelan. Jadi perlu mas itu perlu ben ora lecet dok anumu ora lecet dia juga enggak lecet. Wadum dan langgengkan keadaan tersebut, teruskan keadaan tersebut dan jangan sampai kamu cabut kecuali sudah ejakulasi. Kemudian jangan lupa dientrok bokongnya. Fa akhbara rahimahullah. Kemudian Imam Alif memberi informasi annahu yutlabu binazauji. Hendaknya bagi seorang suami apa? Inda iradatil jima, ketika menginginkan melakukan jima, ayakhudha dzakarahu, untuk memegang zakarnya bi shimalihi, dengan tangan kirinya. Nah aku serak kober mikir terserah pokoknya piye carane mlebu ngono. Wis pokoke satu hatakum anna situ. Wa yahukka bi ra'sil kumrati, dan dia wayahukka menggosok-gosok, hendaknya menggosok-gosok bi ra'sil kumrati ai bi ra'sil hasafah, dengan kepala hasafahnya sabhal farji, yaitu mulut vaginanya perempuan. Jadi gitu. Ini di contohnya iki vagina wir ya ta. Dikene-kene iki.
Nah, itu pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri gitu. Paham? Kan biasanya iku nek normale ngaceng normale. Ojo ngasih letoy mbok gesek-gesekno ya. Buat apa? Kalau letoy enggak bisa gue gesek-gesek, malah semene tok duwite. Jadi kalau perlu bantuan tangan boleh, tapi ingat ojo terlalu keras kayak kalau manukmu. Soalnya kalau manukku apa ya, hasafah itu kan helmnya empuk, yang keras kan belakangnya. Ya. Jadi kalau yang empuk itu memang hasafahnya empuk. Jadi yang sudah pengalaman itu manukmu itu sing empuk dhuwure, jadi nek kanggo gesek-gesek enak. Tapi kalau memang perlu bantuan yang lain pakai tangan, jangan sampai pakai kukumu. Misalnya ini farjinya, jangan sampai mlebu. Farjinya pakai gini, tiu. Ojo ngene kena kukumu, goblok kowe. Iki saya ajarkan bukan untuk saru, tapi memang biar pengalaman dan bisa diamalkan itu loh. Iki ladune ngapi sing tak entuk asline. Temenan ya, perlu untuk mengeluarkan pelumas tadi. Ya. Untuk mengeluarkan pelumas itu ben lunyu. Ojo ngasih, usahakan jangan sampai pakai itu. Ya, jangan sampai pakai itu, siapa tahu di situ ada bakteri kan? Ada bakteri. Kemudian jangan lupa tanganmu ojo sampai berdolanan peceren, ojo sterilkan dulu pakai sabun dan segala macam. Nek encen ora iso ya terpaksa nggo cangkemmu ya wis dilat-dilator ora apa-apa. Terserah ora masalah. Itu pokoknya tujuannya mengeluarkan pelumas. Nek kowe ora jijik loh ya, nek kira jijik silakan pakai menjilat-jilat di situ enggak masalah. Enggak apa-apa. Ora apa-apa. Ngenes lenger bingung. Iya, kan bentuknya kan ngono, ada pinggetan gini. Jadi posisinya farjinya wanita bukan miring ini, tapi ngene. Jadi ketika ngangkang kakinya kanan kiri ngene iku gini, bukan gini ya. Eleng bentuke ngene ya. Kemudian ya gini kan terus. Tapi aja kasar ya Mas, jangan sampai kasar. Lembut saja santai. Makanya kata beliau wala tubali. Nah, durasinya itu bisa lama. Durasi untuk mengeluarkan pelumas itu bisa lama. Pelumas itu bukan berarti terus delewer ora. Artinya setelah di dalamnya itu enak untuk ketika bleng ora kangelan, ora becek. Bener. Kakean delok kan maca story sing iku ya, becek. Betul becek. Penting nek rak becek sakake nang kowe ya sakake nang wedok. Tersiksa nek lecet tuh mekeh-mekeh sakake ngono. Nah udah kan nek kowe nek bar ngecer ora masalah manuk mengkeret. Lah sing wedok kan ijek mekeh-mekeh mlakune, terus ijek tembem dadine kan ngono. Nah, ketara perawan mbek ora perawan. Jadi gitu ya. Silakan. Kalau saya sendiri silakan. Kalau di sini yang paling bagus memang pakai dakar. Gesek-gesek pakai dakar. Ojo khusus dilebokno, butuh waktu 5 menit 10 menit. Biar dia megap-megap dulu. Megap-megap. Santai gon. Menghela nafas panjang. Di situ tulisannya wayu ghadriduhu. Nah, kalau saya cari ternyata wayudagdiruhu. Ya dal ghain ha. Wayudagdiruhu lan dan hendaknya dia juga merangsang wanita ya kan, kata beliau merangsang, tetap dirangsang. Merangsang dengan cara itu. Dan saya kemarin juga sudah menerangkan titik rangsangannya itu banyak sekali kalau wanita. Bisa di bibir, titik rangsangnya bisa di bibir, bisa di puting ya, dikenyot-kenyot, pokoknya kenyot-kenyot lah. Terus apalagi, pokoknya jangan mata. Kemudian belakang telinga, terus tengkuk. Pokoknya kalau barang nek pedoyan dilatono. Ora apa-apa. Penting becek kuwi carane. Karena becek iku perlu. Nek ora becek sakake. Soale nek ora becek kok beksa mlebu, walaupun dhek megap-megap itu lebih megap-megapnya 40% karena sakit. Ada, jadi enggak puas. Mujibunil firaq yang seperti itu. Bahaya. Jangan sampai pokoknya intine ojo sampai kowe kalah mbek
nafsumu, harus menguasai keadaan. Yo nafsu Allah, tapi tetap ya carane mikirno si wanita ikut merasakan kenikmatannya jima gitu. Ya paham ya, dirangsang sak pol-pole. Nek wis ra kuat, aku njaluk dileboni lah iku dadi minta iku. Tenan iki mlebu. Nek wis njaluk iku jarno sik, aja mbok langsung. Weki separo sik ngono. Sepertelon sik ya, mau weki njaluk saiki. Engko sik diitik-itik. Kemudian nek mlebu kok aja langsung mbok pentokno, Bro. Mlebune ku seprapat, sithik-sithik dhisik. Ndek ngomong kan engko tak gembar-gembar deh engko. Aku kudu lebok ning apa. Santai kan. Nek wis gembar-gembar jaluk ngono iku aja langsung mbok turuti, digoyang-goyang sithik dikit-dikit. Kok wong diitik-itik ngene iku lho. Nek wis sekira 5 menit lagi mbok beles lah iku. Nanti dia makin akan klimaks. Jadi ojo kowe kesusu mlebu ku ojo. Awake PHP dhisik, di PHP-in dhisik. Jadi kumes deh engko. Jadi pengen dhewe. Selama iki yang keliru dari para suami itu dia pengen gudruk-gudruk pengen mlebu dhisik tapi sementara enggak mikir keadaan istrinya. Padahal seninya seks di situ. Seni itu. Terus tsumma yursiluhu fihi, setelah merangsang tsumma yursiluhu fihi, sama stepnya kemudian baru dimasukkan. Yursiluhu mengeculno, melepaskan torpedonya di dalam farji. Wala yanzahu, dan tidak usah untuk dicabut. Masalah cabut apa enggak kalau menurut saya tergantung. Ketika kamu tidak bisa menguasai ritmenya, tidak bisa menguasai ejakulasimu, itu mending cabut wae. Kayak PHP dhisik lah, ngontrol manukmu ben tak cepet ngecrot kan. Itu salah satu cara untuk tidak cepet-cepet keluar itu dengan cara nyabut. Soalnya cengkeramannya farjinya wanita itu nek wis luwi niku wae ra kuat nah. Aku sih bolak-balik kok tahu berarti. Aku mendudono. Jadi biasanya kita akal dengan cara cabut dulu, jangan sampai dilebokno ning jero suwe-suwe. Soale licinnya itu bukan koyo sabun ku ora. Piye ngono lho. Ya licin, ya legit ngono lho. Awik gembor. Ini pendidikan perlu ben sampean sing arep nikah iku ngerti ya. Silahkan kalau diinzak tapi aja sering-sering ya. Kalaupun enggak inzak, kamu berhenti aja. Jangan aja gojok-gojok terus aja obah-obah terus aja kalah kowe. Enggak sampai 5 menit mencrot. Pakai ritme, berarti kadang alon, kadang cepet, kadang sak detik ping pindho ping telu semono lah iki carane. Pokoke intine kadang cepet, kadang alon, kadang medium. Nah, silahkan. Dan jangan lupa tanya apa sudah merasakan panas di situ apa belum? Pak Farji sudah panas apa belum? Kalau sudah panas yo kamu cepet-cepet ikut mengejar ejakulasi ngono. Nah, saking suwene kowe ora metu-metu ndek wis kepanasan wis akeh juga ngono lho ya. Nek wis mulai kerasa panas kamu crot ora masalah ya. Oke, jangan lupa tetap mendahulukan inzalnya perempuan sebelum kamu. Terus hatta ya wala yanzahu hatta yanzila. Ini kata beliau jangan dicabut manuke kecuali sudah inzal. Fa idza ahassa bil inzali, ketika sudah merasakan mau keluar mani, adkhala yadahu tahta warikiha, maka hendaknya dia menyelipkan tangannya di bawah di bawah bokongnya, di bawah pantat istrinya. Wayahuzzaha hazan syadidan, dan ngentrok-ngentrokna dengan ngentrokna temenanan ya, digoyang temenanan. Terus fa innahuma, maka sesungguhnya keduanya yajidani akan menemukan lidzalika karena aktivitas tersebut ladzatan azimah, yaitu kenikmatan yang besar, la tusaf, yang tidak bisa dibayangkan, yang tidak bisa dideskripsikan. Iki ngasih tak ajarno secara detail ben sampean jangan terpancang dengan kitab. Artinya perlu eksplorasi juga, ya. Saya bisa nerangno ngene soalnya malah berani bereksplorasi.
Dan juga penting omong saling berbicara ketika istilahnya keterbukaan harus kalau sampai saya sendiri ketika wis merasa nikmat belum sampai tanyakan nek ditanya saake nek nikmat kan saake istrimu dan lama-lama dia betahnya cuman karena betah bukan karena cinta karena mempertahankan hubungan saake. Padahal enak. Tak warai kabeh kisi-kisine. Apa perlu aku nyarai Suratul Uyun. Ya. Paham nggon? Wis paham nggon? Kowe mau carane dirangsang dulu, pol-polan, entek-entekan, dieksplorasi dulu semua tubuhnya, terus digesek-gesek. Geseknya boleh pakai mano, boleh atau pakai tangan dulu baru mano, habis itu masuknya jangan langsung ya, sepertelon ya. Sepertelon bariku digesek-gesek sithik-sithik, bariku nek wis pengen njaluk nek gembor njaluk ya kowe aja langsung diweki di PHP dhisik. Nek wis kira-kira wis ra kuat ora wis gwedek-gwedek kaya ngono sampai morat maret rambutnya. Baru kamu bles. Setelah bles iku aja langsung mbok goyang, jangan langsung mbok goyang bles jarno sik, dikedutno. Kok langsung dhek megap-megap. Loh, iso ngedutno manuk ra, Bro? Aku takon iso ta ora? Iso ya? Loh, kedutan itu perlu ketika wik-wik. Kenapa? Karena ketika kamu kedutno, kemudian dia bisa inzal karena kedutan itu tadi. Coba kamu bisa kedut ping 100. Injale ping piro, Dek? Ya ping 100 juga kan? Tahu ora? Temenan kedutan itu penting. Didut lho. Dijedul-jedul niku. Jadi ngedute aja jeduk-jeduk enggak. Dikedut pisan, bariku detik 2 detik wedhut meneh. Dek megap-megap. Angger kowe iso ngerangsang dari awal. Tapi nek ora iso ngerangsang dari awal, angel kedutan itu ndak akan berefek. Paham, ah? Iku tak weki kisi-kisine lho ya. Jadi rangsangan dari awal itu penting. Mending kowe ngerangsang dari awal 10 menit, 20 menit, tapi wik-wikmu sebentar ndak masalah, tapi ketika kedutno, dek kan langsung injal terus. Gelinjang istilahnya. Penting itu, temenan, penting. Aspek-aspek yang kecil seperti itu perlu diperhatikan. Terus dia akan 100% ketika apa? Ketika kamu injal, dia juga injal bareng. Keluar bareng itu itu kenikmatannya bukan 100% lagi, tiada tara itu sudah. Iya. Jangan lupa itu aktivitas kedat-kedut itu dilatih dari sekarang. Isora. Lho aku takon nek aku iso nggo nek kowe. Iso ya jelas ya. Aja sampai ana sing letoy lho. Tak iso tak. nganggo iki. Nganggo bubble. Ya, dikedutno perlu ya. Saya nerangin seperti ini terlalu porno lah, tapi kanggo sangumu. Aku saake banyak laki-laki yang tidak paham hal-hal seperti itu. Akhirnya ya cuma isone ngerti gawe anak tapi gak bisa memberikan kenikmatan buat istri. Padahal tujuannya wik-wik kan ya saling menikmati kan, bukan nikmat diri kita sendiri gitu loh. Saake pada akhirnya ibadah. Ngono. Latih terus kedutanmu itu. Jadi saya ulangi lagi, setelah merangsang masuknya aja langsung akeh, sithik-sithik megap-megap ngasih dhek njaluk. Kemudian nek wis njaluk wae PHP dhisik, di PHP bareng itu langsung dibles aja langsung buku-buku aja. Dibles tek terus didul ngono nek wah. Terus kedutannya itu sampai kapan? Sampai ketika kalau dikedut meneh ora megap-megap berarti sudah selesai. Lagi kocok-kocok meneh, nggo mano ya. Oblok terus sampai kita pokoknya habis itu kamu mengatur ritme ya, mengatur ritme. Oblok mau cepat, mau sedang, mau separuh itu permainkan terus, diulang-ulang terus. Nek wis tetokno meneh, jedutno meneh, megap-megap meneh. Biasane ngono. Sampai nanti 15 menit tanya, oh wis panas ah durung. Nek wis ya langsung kamu ikut injal bareng. Aku metu dek bareng ya. Apa Trat. Wis ya kedutan itu penting.
Lali aku menerangno kedutan lagi eling iki mau. Penting iki padahal. Penting. Mangsamu gak ono manfaat yang gedul-dul gara-gara iso. Ono manfaate. Ono iku. Jelas ono manfaate. Nek ngene iki ra reti kowe, ra reti manfaate apa. Nek wis nikah ngerti manfaate ternyata kanggo merangsang perempuan biar cepet keluar ikut injal. Injal koyo cah ya. Jadi ada manfaatnya. Manfaat bukan buat kita tapi buat istri kita. Terus qala fil idah. Ya, sabar ya saya belajar ngene iki. Mbok nikmat mbok ora nek aku sih wis pengalaman jadi nerangnone enak. Mbok nek sampean iki bar iki panas ora kira ana sing kesawanan gara-gara varjine wong itu. Terus qala fil idahi wasyaklu alladzi tastalidul mar'ah tastaliduhul mar'ah, yaitu posisi yang paling dinikmati oleh wanita indal jima ketika jima, huwa antastalqiyal mar'atu ala dhuhriya, yaitu ketika wanita terlentang di atas punggungnya, wayal qarrajulu nafsahu 'alaiha, dan laki-laki menempatkan dirinya di atas perempuan tersebut, wayakunu ra'suha mangkusan dan ila asmalin, dan kepala wanita tersebut agak rendah daripada bokongnya, katsirat tasawubi, yang sangat miring. Jadi katsirat tasawub yang sangat miring. Kan berarti bantalin cek kudu dhuwur ya. Bantalnya kudu dhuwur. Tapi kalau saya masalah bantal enggak masalah kok. Toh secara prinsip sperma itu kalau keluar kan yang keluar ada berjuta-juta sel kan. Itu pun itu yang masuk sampai ke rahim cuma satu tok. Dari berjuta-juta tersebut cuma satu tok yang bisa sampai. Berarti kan sudah perjuangan dari ini biar dia berjuang sendiri gitu loh. Enggak perlu pakai ini juga boleh, tapi ketika saya praktekkan dengan istri gak patek nyaman karena ganjel, paham? Enak langsung nih. Nek aku loh, gue nek sampean enak ngono ya monggo alam. Itu nyatane jadi ku. Aku gak usah nganggo apa jenenge bantal pun juga jadi. Ternyata prinsipnya sperma itu bisa masuk ke rahim tuh sendiri, enggak pakai. Sing penting dilebokno pas kono lah ngene ngono. Ojo dilebok. Santai. Terus wa yarfa'u warikaha bil mikhati, dan mengangkat pantatnya dengan bantal. Wa yahukku bi ra'sil kumrati ala sathil farji, dan hendaknya laki-laki menggesek-gesek kepala hasafah ala sathil farji, di mulut vagina perempuan istrinya. Yudaghdiruhu, merangsang perempuan dengan gesekan tersebut. Tsumma yasta'milu ba'da dzalika ma yuridu, kemudian setelah itu dia menggunakan farjinya seperti yang ia inginkan, artinya dilebokno ngono lah. Fa idza ahassa bil inzal, maka ketika dia sudah merasakan akan keluar, falyudkhil yadahu tahta warikiha, dia memasukkan tangannya atau menyelipkan tangannya di bawah pantat perempuan, wa yushiluha syailan anifan itu jelek artinya, dan menjunjung menggoncang dengan goncangan ngentrok-ngentroknya sing banget. Anif itu elek. Fa innar rajula wal mar'ata yajidani fi dzalika, karena laki-laki dan perempuan akan menemukan di adegan tersebut ladzatan azimatan, yaitu kenikmatan yang besar, la tusaf, yang tidak bisa dibayangkan. Itu tadi, pokoknya step-stepnya tak warai loh ya. Dan jangan sampai lupa ada kedutnya. Itu di kitab nggak ada itu. Itu karena pengalaman ya. Di kedut itu perlu. Kemudian masalah ritme nggak disebutkan di dalam kitab ya. Ritme itu juga perlu. Jadi yuk kadang cok buater, kadang alon, kadang PHP. PHP terus malah dia gemes. Tapi ojo PHP jangan terlalu banyak PHP, yuk memberikan ya. Wae separuh dhisik dari manukmu, habis itu polno, terus wae seprapat. Pokoknya silakan ritme. Wis paham ya? Sampeyan paham ta iki masalah ritme? Tak perlu praktek. Paham lo ya kudune. Iki ngilmu ladune kudu tak warisno yaene. Besok nek anakku lanang arep nikah tak warai padha wae kudune. Ben ngerti ya. Sayangnya aku tak diwari abu ya. Ladu.
Makane laduni dhewe aku ya Allah. Malah takonane abi iso jawab ijab kabul kowe ngono. Ijab kabul iki lah kabil tu nikah hal wis bar ya. Ya menake nek kiai tak mosok jadi takoni ngono. Iya. Takone abi ijab kabul iso ora ngono abi ya ora tak kira teh nak undang rene nak mangsaku arep ngobrol tentang malam pertama carane piye. Malah ijab kabul ya bu ya ngono. Padahal saya butuhkan yang itu, yang piye carane wik-wik. Ternyata ndak perlu lah, wis laju nih. Malah saya ajarkan kepada sampean ya wis keren. Ini perlu saya. Intinya itu tadi step-step yang saya sebutkan ojo ngasih lali temenanan. Ritme kejutan itu perlu. Terus lanjut ya. Habis ini kita kan halaman 46. Dari papat piro mau? Iya. Ya tambihani ada dua peringatan. Al awwalu yang pertama qala Sayyidi Umar ibnu Abdul Wahhab. Yang bagi liman dakhala bi zaujatihil bikr. Hendaknya bagi laki-laki yang mau menjima istrinya yang masih perawan, alla ya'zila anha, untuk tidak mencueki, tidak cuek padanya. Tetap dideketin terus karena perempuan yang perawan itu kan malu-malu ya. Malu ya wedi ngono lho. Wedi cah cilik kok. Wong biasane karo wong tuane dimanja wong tuane dadak ana wong lanang bringas. Om sisan. Om sisane ra wajahe tuwa wis kudu kaya menerkam mangsa. Nah iku. Jadi kamu yo nafsu Allah tapi matamu iku lho aja terlalu ketok nafsu lho. Santai wae, low profile ya. Santai kemudian ya piye kabare jak jagong dhisik. Allah ya'zila anha maksudnya Allah ya'zila anha itu maksudnya jangan sampai kamu mengedepankan nafsumu sebelum mendapatkan hatinya. Paham ya? Nek kejaba nek wis ngono padha nafsune dhewe urusan beda iku. Padha nafsune, padha bringase sawen. Ora usah pakai iki. Kama yaf'aluhu ba'dul juhal, seperti yang dilakukan oleh banyak orang goblok. Akeh laki-laki goblok kawin tapi ora paham carane. Wal yusri' ma'ahu ila rahimiha, dan hendaknya dia mempercepat maninya agar masuk ke rahimnya. Jadi artinya jangan dicabut, keluar di dalam. La'allallaha yaj'alu min dzalika dzurriyyatan yanfa'uhu biha. Kali saja Allah akan memberikannya dzurriyyah yang bisa bermanfaat baginya. Nek kowe nikah pertama ora usah ewah-ewah aja wedi iki apa nek meteng ku piye duwe anak piye kan biasane ana sing nahan-nahan sampai 2 tahun 3 tahun. Apa dinikmati ae langsung ya. Karena aja sampai kesuwen duwe anak. Nah aku dhewe rada gelo kenapa umur 29 baru nikah ya. Kalau umur 29 baru nikah itu termasuk telat. Sampean jangan sampai 29. Bayangno kowe nikah umur 35. Kowe umur 45 anakmu lagi 10 tahun ya. Kowe umur 55 anakmu lagi 20. Iso apa anak umur 20 lagi? Lah bariku kowe umur 25 anakmu lagi sekitar 30-an kesuwen ojo. Iya beras delok ata ya. Jadi aja pesuwen. Karena enggak baik, dan kemudian pemuda terlalu lama jomblo juga enggak baik. Kan dia kan terlalu banyak fantasi ya. Iya lho. Delok kae lho, kayak rival niku karo tukang jogo berlian itu ya. Tukang jogo lapangan berlian itu ya. Rasanya kerenyes deh. Jadi intinya kalau nikah jangan takut untuk punya dzurriyyah, jangan takut untuk punya anak. Pokoknya langsung dimasukkan saja. Wala'alla dzalika, karena yang tadi semoga bisa mendapatkan dzurriyyah yang bermanfaat, atau wala'alla dzalika yakunu akhir ahdihi bin nisa. Jangan barangkali wik-wik yang itu tersebut adalah akhir pertemuannya dengan wanita fil isobah dalam masalah jimaan. Lam ya'man ahadun minal mauti, karena tidak ada satupun yang
aman dari kematian. Iya pik-pik sepisan langsung mati gitu. Tak anu konyol. Terus ini atani yang kedua, yang bagi lil mar'ah, hendaknya bagi perempuan antam duma farjaha, untuk menyengkram, untuk mengempit farjine ala zakari ke apa dakar, untuk ngempit dakare sing lanang. Tapi itu otomatis ojo kuwatir, otomatis angger megap masuk semuanya itu sabar ya tak paham ya. Kok besok nek kira paham ngaji mbek aku ya. Iki ulin iki lho, ulin. Nah iki wis eling kabeh atok wis paham nek ndek wis mikir vagina papat kan. Ayo ya Allah. Heeh. Astagfirullah atau. Nah, jadi bagi perempuan untuk ngempit apa bahasanya mencepit ya. Ngempitnya pakai farji dan juga pakai kaki enggak masalah. Indal inzali. Jadi ngempit apa jenenge ngempit zakare lanang indal inzali ketika si laki-laki mau ejakulasi atau mau ngecrot. Wa tasyudduhu syaddan, dan mengikatnya atau sama mengempitnya dengan kakinya dengan sangat kuat, ojo ngasih ucul. Wa annahu ghayatun fil ladzati lirajul, dan kondisi tersebut, posisi tersebut membuat laki-laki di puncak klimaksnya. Wah, ngono. Jadi mau paling seneng ya, kayak dibutuhkan aku seneng ya. Kita lanjut di bait ya. Terus wala tajhar biqaulihi ta'ala, lan wala tajhalan ojo banterno sira biqaulihi ta'ala kelawan dawe Gusti Allah taala musjalan hale den waca, musjalan hale kang den waca. Sing diwaca apa? Alhamdulillahi bidzal furqani. Alhamdulillah ing ayat alhamdulillah bidzal furqani kelawan ikilah ing dalam Al-Qur'an. Ila qadiran marang alhamdulillah ing ayat alhamdulillah bidzal furqani kelawan ing dalam ikilah Al-Qur'an. Ila qadiran tumeka marang dawuh Gusti Allah qadira. Ila qadiran tumeka marang dawuh Gusti Allah qadira. Dunakum yubu asyira kabeh tibyani ing keterangan ingsun. Terus tak waca sik gak apa-apa ya, habis itu kita selesai. Ila annahu yustahabu 'anil inzal, dan juga disunahkan ketika sudah ngecrot ya, ngecrot ejakulasi atau klimaks. Kamu ketika klimaks apa? Iya. Ya klimaks karo gemper ra masalah. Ya. Bisa deh gue. Atau ya. Mungkin rada serak sithik. Karo gemeter. Karena rasanya itu lebih nikmat daripada kamu kebelet pipis terus iso pipis ngono. Pipis kan ngono. Iki lebih dari itu. Itu semua persendian tubuhku rasanya gemeter kabeh. Enak ya. Ila anna yustahabu 'anil inzal, bahwasanya disunahkan ketika ketika klimaks ayyaqra asirran, untuk membaca secara secara pelan. Apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Ora kober. Qala fil ihya. Sagera alhamdulillah ora wis. Alhamdulillah ya Allah ya Allah. Wa qala fil ihya'i, kitab Imam Al-Ghazali, idza qarabta minal inzal, jika kamu sudah hampir mau klimaks, faqul fi nafsika, maka bacalah di dalam hatimu, wala tuharrik syafataika, dan jangan sampai mengobahkan atau menggerakkan bibirmu. Yang dibaca apa? Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara al-ayat. Jadi ini kalau tadi kan membaca sirron, tapi keadaan junub kok maca ayat kan ra oleh kan ya. Makanya di dalam Ihya mengatakan tetap dilakukan tapi dibaca di dalam hati. Terus no dongo. Setelah maca ayat dongo, Allahumma do Gusti, in kunta khalaqta khalqan, jika engkau menciptakan sebuah makhluk baru fi batni hadhil mar'ah, di perut perempuan ini, fakawin hudzakara, maka jadikanlah dia anak laki-laki, wasammihi Ahmad,
dan namakanlah dia Ahmad bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi la tadharni farda, ya Allah jangan biarkan aku jomblo sendirian, wa anta khairul warithin, sementara engkau adalah zat sebaik-baik orang yang mewarisi. Wa mithluhu fil nasihat, dan seperti itu juga ada di dalam keterangan kitab An-Nasihah. Wa min muta'allaqatil jima', dan di antara hal-hal yang berhubungan dengan jima' juga ma asyara ilaihi biqaulihi fa in takun anzalta qablaha fala tanza' wa aqsudha bi naz'il yujtala wallahu a'lam bissawab.